Kalau begitu silakan duduk ya Sus, terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Mesya Andrani, perawat yang akan memberikan konseling pada hari ini. Sebelumnya Ibu membutuhkan sesuatu? Ini Sus, saya bingung mau milih metode KB yang cocok itu apa ya? Saya memahami bahwa memilih metode KB yang sesuai itu keputusan yang penting. Saya akan membantu memberikan informasi yang Ibu perlukan ya. Baik Sus, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode tersebut. Sebelumnya semua informasi yang Ibu sampaikan selama konseling saya akan jaga kerahasiaannya Ibu. Baik Sus. Tujuan konseling ini untuk memberikan informasi mengenai KB alamiah metode Lendir Cervix agar Ibu dapat menentukan pilihan yang tepat. Baik Sus. Metode Lendir Cervix ini metode KB alamiah yang dilakukan dengan mengamati perubahan lendir atau cairan yang keluar dari leher rahim Ibu untuk mengetahui masa suburnya atau tidak. Jadi saya harus memperhatikan lendir saya setiap hari ya Sus? Betul Ibu, mengamati lendir cervix setiap hari dapat mengenali perubahan lendir dan mendapat dukungan dari pasangan. Kalau siklus saya teratur, apakah saya bisa menggunakan metode ini Sus? Tentu bisa, bahkan akan lebih mudah dalam pemantauannya. Manfaat metode ini juga untuk tidak menggunakan obat-obatan atau alat kontrasepsi yang lain, tidak memiliki efek hormonal, biayanya murah dan membantu pasangan memahami masa kesuburannya. Baik Sus. Berarti lebih alamiah dibandingkan KB hormonal ya Sus? Benar Ibu, karena tidak melibatkan hormon tambahan. Jadi saya harus benar-benar disiplin ya? Ya Ibu benar, harus benar-benar disiplin. Karena pada masa subur, lendir cervix biasanya bening, licin dan sangat elastis ya Ibu, seperti putih telur. Pada masa subur tidak ada lendir pun hanya sedikit, kental atau bahkan tidak ada. Oh, jadi kalau lendirnya bening dan licin itu berarti saya sedang masa subur ya? Iya itu Ibu benar sekali, itu merupakan salah satu tanda masa subur. Kalau di luar masa subur berarti relatif lebih aman enggak Sus? Benar, peluangnya terjadi kehamilan lebih rendah. Untuk menunda kehamilan, hubungan seksual sebaiknya dihindari saat muncul tanda-tanda masa subur ya Ibu, sampai beberapa hari setelah untuk masa subur berakhir. Oh baik Sus. Kalau misalkan di luar masa subur itu berarti relatif lebih aman ya? Benar Ibu, peluang terjadinya kehamilan lebih rendah. Terus kekurangan metode ini apa Sus? Kekurangannya adalah membutuhkan kedisiplinan, ketelitian dalam mengenali lendir cervix, dan kerjasama yang baik dengan pasangan Ibu. Sejauh ini sudah saya pahami sih Sus, sudah cukup jelas gitu. Baik Ibu, tadi saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian, manfaat, cara mengenali masa subur, hingga cara penggunaan metode lendir cervix. Baik Sus. Jika ada istilah yang sulit dipahami, saya akan menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana Ibu. Ya. Baik Sus. Sejauh ini sudah cukup jelas Sus. Bagi Ibu, karena Ibu kayak cukup tertarik dengan metode ini, apakah masih ada kekhawatiran yang ingin disampaikan? Saya hanya khawatir soal mengenai lendir cervix Sus. Nanti Ibu bisa berani mencatat perubahan lendir setiap hari. Jika masih ragu dapat berkonsultasi kembali. Ya baik Sus, nanti saya akan pertimbangkan kembali bersama suami saya. Baik Ibu, konseling hari ini akan saya dokumentasikan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Apakah Ibu berkenan? Ya silakan Sus. Bagi Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu. Ya, sama-sama Sus. Terima kasih kembali. Ya. Selamat siang Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu. Iya, mau yang aku nanya ini. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Widya Putri. Di sini saya bertugas di ruang konseling hari ini. Baik, Ibu Bidan Widya. Senang bertemu dengan Anda. Silakan Ibu duduk agar kita
Sebelumnya Ibu ada keperluan apa ya sini? Iya, saya bingung memilih metode KB yang cocok. Saya memahami bahwa memilih metode IKB yang saya merupakan keputusan yang penting ya Ibu ya. Saya bantu memberikan informasi yang Ibu perlukan ya Bu. Iya, terima kasih. Semua informasi yang Ibu sampaikan selama konseling akan saya jaga kerahasiaannya ya Bu ya. Baik, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode tersebut. Tujuan konseling ini adalah memberikan informasi mengenai KB alamiah, metode uji serviks agar Ibu dapat menentukan pilihan yang tepat ya Bu ya. Jadi saya harus memperhatikan diri saya setiap hari ya. Betul Ibu, metode uji serviks ini adalah metode KB alamiah yang dilakukan dengan melewati perubahan hormon Ibu ya Bu ya, kayak lendir atau cairan yang keluar dari rahim untuk mengetahui kayak misalkan pas Ibu lagi masa ovulasi itu kayak lendirnya tuh jadi kayak ingus itu tuh Ibu ya, kayak gitu. Kalau siklus haid saya teratur, apakah saya bisa menggunakan metode tersebut? Metode ini cocok untuk bagi wanita yang bersedia mengambil dari serviks setiap bulannya Ibu dapat mengenali perubahan lendir dan mendapat dukungan dari pasangan juga. Berarti lebih alami ya yang dibandingkan KB hormonal. Betul Ibu, manfaat metode ini antara itu tidak menggunakan obat maupun alat kontrasepsi Ibu, tidak memiliki efek samping hormonal, biayanya murah juga, dan membantu pasangan memahami masa kesuburan Ibu juga Bu. Jadi saya harus benar-benar disiplin ya. Baik Ibu, betul sekali. Jika dilakukan dengan benar dan konsisten, metode ini cukup efektif banget Ibu. Namun jika Ibu salah kayak metodenya itu bisa dengan besar, bisa gagal. Kalau hasilnya bening dan licin, berarti saya sedang mensubur. Iya, betul sekali itu. Pada masa subur itu, lendir serviks biasanya benih licin, banyak dan elastis seperti putih telur itu ya Bu ya. Kalau di luar masa subur, berarti relatif lebih aman ya. Iya, untuk menunda kehamilan, hubungan seksual sebaiknya hindari dulu Ibu saat muncul tanda-tanda masa subur itu sampai beberapa hari setelah puncak masa subur Ibu berakhir ya. Apa kekurangan metode ini? Kekurangannya itu adalah membutuhkan kedisiplinan Ibu, jadi kayak ketelitian bersama pekerja serviks dan kerjasama yang baik sama pasangan Ibu, sama suami Ibu juga ya Bu ya. Penjelasannya mudah dipahami. Baik Ibu, tadi saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian, terus manfaat, cara mengenali masa subur Ibu juga ya Bu ya, hingga cara penggunaan metode lendir serviks itu. Sejauh ini sudah cukup jelas. Jika ada istilah yang sulit dipahami, saya akan menjelaskan kembali dengan detail ya Bu ya. Saya hanya khawatir setelah mengenali lendir serviks. Nanti Ibu bisa berlatih mencatat perubahan lendir setiap hari, dan jika masalah masih ragu dapat berkonsultasi kembali ya Bu ya di sini. Baik, saya akan mempertimbangkannya kembali bersama suami saya. Ya. Baik Ibu, hasil konseling hari ini akan saya dokumentasikan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan ya Ibu ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang metode lendir serviks ini ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Sus. Ada yang perlu saya bantu? Ini saya bingung ini metode yang cocok itu apa ya Sus? Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Bu. Perkenalkan, saya perawat Erna Putri yang akan memberikan konseling pada hari ini. Baik Sus. Saya memahami bahwa memilih metode KB yang sesuai merupakan keputusan penting. Saya akan membantu Ibu memberikan informasi yang berlaku. Baik Sus, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode tersebut. Semua informasi yang Ibu sampaikan selama konseling saya akan menjaga kerahasiaan Ibu ya. Baik Sus. Tujuan konseling ini adalah memberikan informasi mengenai KB lendir serviks agar Ibu dapat melakukan pilihan yang tepat. Jadi saya harus memperhatikan lendir saya setiap hari ya. Dalamnya metode lendir serviks agar Ibu dapat memilih yang lebih tepat. Baik Sus. Jadi saya harus memperhatikan lendir saya setiap hari ya Sus. Betul sekali Ibu. Metode ini cocok bagi wanita yang bersedia
mengamati lendir serviks setiap hari, dapat mengenali perubahan lendir, dan mendapatkan dukungan dari pasangan. Kalau siklus haid saya teratur, apakah saya bisa menggunakan metode ini, Sus? Tentu bisa, bahkan akan lebih mudah dalam pemantauannya. Berarti lebih alami yang dibandingkan KB hormonal ya, Sus? Benar, karena tidak melibatkan hormon tambahan. Jika dilakukan dengan benar dan konsisten, metode ini cukup efektif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada ketelitian penggunaan dalam mengamati lendir serviks. Jadi saya harus benar-benar disiplin ya, Sus? Betul Ibu, pada masa subur lendir serviks biasanya bening, licin, banyak dan elastis seperti pupih telur. Pada masa tidak subur lendir serviks sedikit kental atau bahkan tidak ada. Ya, Sus. Jadi kalau misalkan lendirnya bening dan licin itu berarti saya sedang masa subur ya? Ya, itu merupakan salah satu tanda masa subur. Untuk menunda kehamilan hubungan seksual sebaiknya dihindari saat muncul tanda-tanda masa subur sampai beberapa hari setelah puncak masa subur berakhir. Jadi kalau misalkan lagi di luar masa subur itu berarti relatif lebih aman nggak, Sus? Benar, peluang terjadi kehamilan lebih rendah. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai metode lendir serviks ini? Oh ya, kekurangannya metode ini apa ya, Sus? Kekurangannya itu adalah membutuhkan kedisiplinan, ketelitian dalam mengamati lendir serviks dan kerjasama yang baik dengan pasangan. Baik, Sus, penjelasannya sudah saya pahami. Jika ada istilah yang sulit dipahami, yang akan menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Sejauh ini sudah cukup, Sus. Saya melihat Ibu cukup tertarik dengan metode ini. Apakah masih khawatir yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, Sus. Nanti Ibu bisa berlatih mencatat perbulangan lendir serviks setiap hari. Jika masih ragu, dapat konsisten kembali. Baik, Sus, saya nanti akan mempertimbangkan kembali bersama suami. Baik Ibu, hasil konseling hari ini akan